ekspresi wajah normal ya, nervous gitu maksud saya. Dia beberapa kali senyum tapi habis itu hilangnya cepat. Itu penanda bahwa itu bukan senyuman biasa, itu bukan senyuman beneran senyum, bukan senyum seneng gitu, bukan. Dia senyum senyum sopan. Terus ketika dia dia kelihatan bagian pinggir bibir kanan kiri itu tegang gitu. Dia nervous menjelang sidang gitu buat saya. Dan kalau dia masih mencium tangan Rian, kalau ada yang bilang bahwa kan udah mau pisah, kenapa masih cium tangan? Artinya yang komentar itu nggak tahu bahwa itu adalah tetap kewajiban istri untuk menghormati suaminya dan mereka saat ini belum pisah. Saya garis bawahi, belum pisah. Jadi sah-sah saja, wajar-wajar saja. Dan itu adalah buat saya ya cara yang baik sih buat Ricis menunjukkan bahwa dia masih sebagai istri gitu ya. Mungkin Ricis bukan perempuan sempurna, Rian bukan perempuan sempurna, laki-laki sempurna, tapi buat saya itu etika yang ditunjukkan oleh Ricis dalam hal ini. Berarti artinya respon Rian juga ketika tersenyum dan juga dicium tangannya gitu Mas. Apakah memang itu respon yang biasa? Apakah memang sudah ini respon yang benar-benar siap sudah untuk menjalani persidangan untuk bercerai? Itu gimana Mas? Eh, Gini, kalau kita perhatikan bahwa eh, kalau Rian di apa namanya di wawancara sebelum-sebelumnya ya dari yang ketika sekarang dan dulu-dulu gitu wawancara, perhatiin bahwa tampilan pertama Rian adalah tersenyum. Jadi tersenyum itu adalah persona dia atau apa citra yang mau ditampilkan ke publik. Termasuk ketika istrinya cium tangan, citra yang dia tampilkan senyum, ya. Nah, karena kenapa? Buat banyak orang Indonesia, senyum itu artinya sopan, artinya baik, artinya bersahabat gitu. Apakah kemudian em, ada sifat atau ada hal lain yang disembunyikan di balik itu? Bisa jadi dan bahkan mungkin besar kemungkinannya. Tetapi kan sekali lagi, senyuman bisa membuat banyak orang di luar sana merasa bahwa orang yang tersenyum pada dia adalah orang baik. Padahal enggak, bukan gitu kan. Dan itu buat saya adalah memang personal sekali lagi citra yang ingin ditampilkan oleh Riyad dari dulu, bukan baru-baru ini sampai sekarang. Jadi dan itu sah-sah saja, boleh. Banyak loh orang yang seperti itu yang apa namanya menutupi entah sakitnya dalam dirinya dengan tersenyum, menutupi marahnya dengan tersenyum gitu ya. Bukan berarti menghilangkan emosi sebenarnya di dalam. Dia cuma pintar di dalam menutupi dengan senyum. Tapi apakah terlihat ada rasa siap Mas dari Rian sendiri untuk menjalani proses persidangan ini atau justru malah kayak masih ada rasa sayang antara keduanya atau seperti apa? Uh, Kalau kita bilang siap, saya rasa kalau kita perhatikan setelah dia senyum gitu ya, dalam beberapa kondisi senyumnya dia ke arah lain juga hilang juga senyumnya. Artinya sama, nervousnya sama sebetulnya, nggak beda jauh gitu. Apakah masih ada rasa sayang atau tidak? Itu tidak ditampilkan dalam bentuk tatap-tatapan kayak di sinetron tentu saja. Dan buat saya hanya Tuhan dan dia yang tahu, gak akan muncul dalam bentuk ekspresi. Nah, Mas, pada saat persidangan juga kan Ricis terlihat selalu menundukkan kepalanya, bahkan terlihat sedikit mengeluarkan air mata gitu, Mas. Apakah ini rasa apa namanya penyesalan yang ada dalam dirinya ketika mungkin dia sudah menggugat cerai suaminya atau mungkin ada beban yang selama ini belum dia keluarkan dan pada hari itu keluar juga atau gimana, Mas? Kita perlu melihat sebuah ekspresi itu berdasarkan juga informasi-informasi, data-data dan runutan peristiwa sebelumnya atau sesudahnya. Kita perlu lihat bahwa sebetulnya Ricis itu ketika di dalam persidangan ada video yang leak ya, yang bocor ya, menampilkan bahwa dia sedang mengungkapkan sesuatu kepada majelis hakim dalam proses mediasi gitu ya, dan dia nangis-nangis sampai sampai gitu ya, sampai ini hidungnya berubah warna menjadi merah, dia nangis, dia sampai ngomongnya itu bertenaga gitu ya, menyala-nyala gitu istilahnya ya. Jadi buat saya kesedihan dia itu lebih cenderung karena dia nahan sesuatu nih, gitu ya, nahan sebuah beban yang lama nggak bisa keluar. Dan beberapa kali Ricis ketika cerita dia menengok ke arah Rian, lurus lagi Riannya kemudian menunduk gitu.
itu artinya dia sedang menceritakan sesuatu yang buat dia kesalahan Rian yang dia rasakan mengganggu dia, yang bisa jadi selama ini nggak bisa diungkapkan. Jadi buat saya emosinya Ricis cenderung ke situ, bukan masalahnya nyesel dan enggak. Dia dia mengeluarkan unak-unak beban gitu, ya apa yang dia sampaikan. Unak-unak itu yang membuat dia rasanya mungkin menangis. Berarti artinya pada saat dia menangis dan juga mengeluarkan unek-unek itu artinya sudah dilepaskan semua mas, tidak ada lagi yang disembunyikan pada saat itu mungkin. Eh, kita nggak tahu semua apa enggak karena kan bisa jadi waktu yang sangat singkat nggak bisa menceritakan semua seluruh perjalanan mereka gitu loh. Saya rasa sih tidak akan bisa semua. Yang diceritain yang teringat aja atau yang besar-besar aja. Nah mas, uniknya lagi ketika mungkin keluar ruang persidangan, teman-teman juga mengejar Ricis sampai masuk ke dalam mobil, dia tetap menunduk. Apakah itu memang respon bahwa dia malu atau ada beban yang akan dia pikirkan untuk ke depannya, atau seperti apa mas yang terlihat? Saya lebih cenderung melihat bahwa proses ketika dia bercerita di depan majelis hakim dan dia nangis itu emosional itu proses yang gini, ketika seseorang tersenyum beneran tersenyum, maka senyumnya lama. Begitu begitu dia senang benar-benar senang ya, joy gitu ya, senang gitu karena suatu hal dapat dapat ada sahabatnya datang lah, ada dapat hadiah yang benar-benar dia pingin, seseorang pingin, itu senyumnya lama. Begitu ada orang ngomong segala macam, itu masih senyumnya hilang pelan-pelan gitu. Nah, sama sedih yang beneran sedih seperti waktu Regis cerita berapi-api terus kemudian dia menangis segala macam, itu sedih yang belum yang beneran sedih dan itu nggak bisa hilang dalam kayak gitu aja. Jadi buat saya em, belum selesai, belum painting out, belum keluar semua unek-uneknya dia. Sedangkan ya udah selesai, kalau nggak bisa sampai besok malam gitu istilahnya gitu ya sidangnya. Jadi yang terjadi adalah ketika dia keluar dia masih memegang perasaan itu dan belum siap untuk kemudian bisa berinteraksi dengan siapapun, dan itu kan yang terjadi, dia nunduk aja gitu segala macam, kadang-kadang lihat ke arah atas bentar nunduk lagi. Itu buat saya karena belum selesai aja, belum keluar semua. Nah, Mas, kita tahu kan Ricis baru pertama kali ini keluar, Mas. Sebelumnya kan selalu Rian, teman-teman selalu dapatnya Rian. Apakah pada saat ekspresi dia menangis, bahkan menjelaskan di persidangan itu merupakan satu momen yang luar biasa, makanya dia mengeluarkan semuanya, makanya terjadilah tangisan itu, dan seperti apa melihatnya? Buat saya bukan suatu hal yang luar biasa sih untuk Ricis kemudian cerita. Saya yakin bahwa Ricis sudah cerita ke teman-temannya dia, ke mungkin saudara-saudara atau orang tuanya gitu ya. Saya yakin dia sudah cerita sebetulnya. Itu cuman ketika seseorang dipancing suruh cerita lagi, dan begitu cerita emosinya kan memang masalahnya itu gitu. Ya ketarik lagi emosinya. Cuma sesimpel itu sih. Dan semua orang itu merasakan hal yang sama sebetulnya. Siapapun di posisi dia, nggak harus Ricis. Kebetulan dia terkenal aja gitu. Orang biasa juga seperti itu gitu. Banyak di luar sana. Nah, Mas, beralih ke Rian. Pada saat kelar ruang persidangan kan hanya Rian yang memberikan statement bahwa di depan teman-teman dia mengatakan bahwa dia tidak ingin membuka aib sedikit pun istrinya. Apakah ada terlihat ekspresi yang sungguh-sungguh yang keluar dari mulutnya ketika melihat ekspresi itu, Mas? Seperti apa? Sebetulnya ya, buat saya kata-kata Rian yang bahwa dia tidak mau membuka aib istrinya itu kata-kata yang bagus. Itu buat saya luar biasa. Harus saya apresiasi kata-kata itu. Namun, ada namunnya. Jadi seperti biasa, Rian tersenyum, ngomong, terus ketika cerita dia agak serius gitu. Buat saya, apa namanya, Rian itu adalah orang yang saya akan berhati-hati dengan kata-kata dia. Kenapa? Karena dia terbiasa untuk menutupi sesuatu, dan ini bukan cuma sekarang. Sebelum-sebelumnya kalau kita perhatikan, setiap kali dia meminta wawancara segala macam, dia cuma bilang doain aja ya, udahlah, semoga harapan yang terbaik. Cuma gitu-gitu doang. Ya, artinya orang ini mengatakan sesuatu secara normatif. Normatif artinya kenapa? Ada sesuatu yang disembunyikan. Apakah dia nggak mau cerita tentang aib istrinya? Bisa jadi. Tapi bisa jadi itu adalah sebuah misdirection atau sebuah pengalihan untuk sesuatu yang dia lakukan. Misalnya bisa jadi seperti itu. Nah, yang kemudian membuat saya cukup kemudian bermasalah adalah
setelah itu kuasa hukumnya, setelah Rian selesai bicara, kuasa hukumnya bilang, kurang lebih kata-katanya nggak sama persis, tapi kurang lebih kata-kata adalah bahwa pihaknya Rian sudah membuka kesempatan pintu untuk mau rujuk. Kalau misalnya sampai terjadi berpisah juga, berarti bukan dari pihak kami, misalnya yang salah kayak gitu. Nah, kalau kita perhatiin, kayaknya kalimat ini sederhana, tapi sebetulnya ini pengiringan opini yang buat saya cukup nggak fair. Kenapa? Logikanya gini, banyak orang Indonesia di kepalanya mereka belum cukup dewasa untuk memahami bahwa orang pisah itu diizinkan oleh Tuhan, ya, diizinkan oleh Allah gitu. Artinya apa? Artinya memang tidak disukai oleh Allah gitu, tapi diizinkan kalau misalnya mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Sekarang logika sederhana, berapa banyak di luar sana orang yang berpisah kemudian nggak happy? Banyak. Berapa banyak orang berpisah dan tetap dan happy gitu? Banyak juga. Di luar sana berapa banyak orang tetap bersatu dan happy? Banyak. Orang bersatu dan gak happy? Banyak. Jadi happy atau tidaknya, bahagia atau tidaknya bukan ditentukan oleh seseorang itu bercerai atau tidak, tapi kedewasaan dia di dalam mengambil keputusan bercerai atau tetap menjadi satu keluarga. Nah, karena di luar sana banyak yang tidak cukup dewasa dan menganggap bahwa yang namanya bercerai itu pasti nggak baik, maka gabungan dari statement Rian dan kuasa hukumnya akan menimbulkan sebuah kombinasi yang mematikan. Buat siapa? Ricis. Ini jahat buat saya gitu. Artinya apa? Ini sama dengan penggiringan opini ngasih tahu bahwa kalau cerai itu gara-gara Ricis ya, Ricis yang jahat lo, yang salah lo. Itu bahasa tidak langsung untuk itu gitu loh. Jadi sebetulnya kalau ditanya, mungkin kuasa hukumnya nggak tahu, Riannya nggak tahu kuasa hukum ngomong gitu. Gini, berarti Anda nggak pernah berurusan dengan hukum yang pakai kuasa hukum. Karena kuasa hukum pasti diskusi dengan kliennya, karena dibayar oleh kliennya. Dan atas sepersetujuan kliennya gitu loh. Kalaupun itu atas masukan dari kuasa hukum dan itu di-approve, disetujui oleh kliennya juga. Jadi buat saya, Rian adalah bagian yang cukup tricky di sini. Ya, saya akan berhati-hati dengan orang seperti ini kalau saya ya. Berarti artinya menurut Mas sendiri, apakah kuasa hukum ini berbicara atas keinginan dari Rian atau justru sebaliknya? Ketika mungkin melihat Rian yang kata Mas tadi mengatakan orangnya cukup terlihat sering banget bisa menyembunyikan respon atau sikap yang keluar, bahkan berhati-hati. Buat saya kita nggak tahu apakah ini dari Rian, apakah dari kuasa hukumnya. Yang jelas Rian menyetujui tentang strategi tersebut. Itu buat saya cukup. Jadi gini, orang yang menyetujui strategi tidak bagus, artinya kan dia sebetulnya juga terlibat dalam strategi itu. Nggak bisa sok ngomong bahwa sok suci terus ngomong, oh nggak, saya nggak tahu itu kuasa hukum saya ngomong. Nggak bisa. Bertanggung jawabnya sama, gitu loh. Berarti artinya bertimbang kebalik loh Mas, dengan komentar-komentar dia di media sosial mengatakan siapa sih yang ingin pisah gitu Mas. Dengan sikap seperti ini artinya bertimbang balik dong. Loh, bisa saja dia jujur, bisa saja dia nggak mau pisah. Tapi yang mau pisah kan ricisnya, kan gitu. Tetapi yang buat saya kejam, itu bukan masalah mau atau nggak mau pisah. Jangan salah. Yang penangkapannya salah nih. Saya nggak dipahami dengan baik berarti. Masalahnya Rian bukan masalah dia mau atau nggak mau pisah. Bisa jadi kata-katanya jujur ketika dia bilang nggak mau pisah. Tapi penggiringan opini bahwa kalau pisah artinya tanda petik diset kepala orang ya dengan kata-kata tidak langsung. Saya garis kata-kata tidak langsung. Karena ini strategi berkata-kata, ini teknik hipnolinguistik namanya. Ya. Yang kalau misalnya pisah artinya kis yang salah. Diset kayak gitu dengan teknik tadi yang saya katakan tadi. Jadi buat saya bisa jadi sebetulnya Ricis juga bisa jadi juga nggak mau pisah sebetulnya. Tapi kalau nggak tahan gimana dong? Ya, itu. Tetapi Ricis diam, nggak jelek-jelekin, nggak ngirim opini, nggak segala macam gitu. Ya, tapi orang akan bilang, tapi si itu bilang Rian bilang bahwa dia nggak mau buka aib loh. Ricis tuh juga diem loh, nggak ngomong apa-apa, bahkan nggak kayak pahlawan bilang saya nggak mau buka aib. Istri saya yang nanya aib bini lo siapa Jo, kan istilahnya gitu ya. Yang nanya aib bini lo siapa Bambang ya.
kalau pertanyaan saya pada netizen, Anda nggak curiga ya kalau orang ngomong kayak gitu, dan plus kata kuasa hukum ini dijadiin satu? Atau memang para netizen itu nggak biasa mikir lebih dalam gitu, nah itu terima-terima aja? Ya wajar Indonesia jadi kayak gini. Tapi Mas, kan timbal lagi misalnya saya menetapkan sebagai seorang netizen Mas, ketika Mas mengatakan Richie sendiri pun tidak mengumbar apa kesalahan suaminya, tapi ketika dia berkomentar di media sosial, apakah itu sama aja seperti mengumbar atau seperti apa Mas? Kenapa? Kan Richie tadi Mas bilang mengatakan Richie sendiri pun tidak mengumbar kesalahan suaminya, bahkan tidak berbicara sedikit pun di depan awak media. Tapi kan dia sempat membalas beberapa komentar terkait suaminya yang mungkin mohon maaf tidak disentuh di media sosial dengan komentar-komentar seperti itu. Apakah emang media sosial Yang ngomong kan bukan dijadikan Ricis, yang ngomong kan ada iparnya. Jangan bawa ke situ, yang ngomong kan bukan Ricis itu. Ingat, jangan giring opini juga. Yang ngomong bahwa dia nggak di situ segala macam kan bukan Ricis. Itu kan adik iparnya yang ngomong. Dan seberapa kita bisa yakin adik iparnya ini benar, dapat informasi primer, ya. Kita kalau ini cuma sensasi doang istilahnya ya ngaco nih jadinya. Ingat, Ricis nggak ngomong apa-apa, yang ngomong orang sekelilingnya. Dan buat saya informasi dari orang sekeliling itu belum tentu valid. Berarti artinya kira-kira ada masukan nggak sih Mas untuk sifat atau sikap Ricis ke depannya nih terkait ini, apakah dia tetap harus diam karena memang dia tipenya seperti itu atau gimana Mas? Saya tidak melihat Ricis diam. Untuk orang yang nyari duitnya dengan sensasi, dengan semua aspek kehidupannya disorot, dijual tanda petik, itu bukan orang yang suka diam. Tapi artinya kalau dia lagi diam sekarang, artinya ini lagi beban berat sekali buat dia. Dan buat saya ya sah-sah saja kalau dia terus kayak gitu. Daripada ngomong nanti salah ngomong, mendingan diem, bener sih gitu. Nggak mau artinya nggak mau ngumbar apapun dari mereka, daripada ngomong tapi sebetulnya omongan tuh kayak baik tapi penggiringan opini. Banyak loh di Indonesia kayak gini, kayak baik tapi kalau diperhatiin kata-katanya sebenarnya menggiring opini seolah-olah bukan dia yang salah gitu loh, kayak playing victim gitu loh. Oke, siap, cukup, thank you. Audio Jungle.